Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang LGBT, lebih tepatnya tentang homoseksual. Tapi mohon maaf kita tidak akan membawa dengan dasar-dasar isu agama karena itu terlalu sensitif. Seperti apa yang RAKT ini bilang, agama bisa menjauhkan kita dari dosa. Tapi berapa banyak dosa yang dilakukan atas nama agama? Ini dari kita, Trikela, welcome to our planet. Welcome to Trikela Planet. Seperti yang tadi udah gue bilang tentang pembukaan kita akan bahas tentang LGBT, khususnya homoseksual. Cuma sebentar, gue mau nanya dulu nih, gue tertarik banget bawa isu ini karena ya menjadi isu panas juga di kita semua. Betul. Nah, gue pengen tahu dari kalian apa sih LGBT itu? Dari Dono. LGBT itu sebuah perasaan saling suka atau cinta tetapi kepada sesama jenis, bukan kepada Lawan jenis. lawan jenis. Oke, kalau menurut lu nih? Ya sama dong pasti, karena kan itu penjelasannya ya universal juga lah. Lesbian, gay juga pasti pengertiannya sesuka sama jenis. Yes. Oke. Tapi poinnya banyak lah itu dalamnya. Oke. Nah, kalau gue tanya nih, lu setuju nggak sih sama mereka? Mereka tuh dalam arti ya menganut LGBT itu. Lu setuju nggak sama mereka? Kalau dari gua sangat setuju dan gua berpikir kalau mereka patut untuk merasakan bahagia dan kebebasan layaknya manusia yang mencintai lawan jenisnya. Oke. Oke. Pati? Kalau menurut gua setengah-setengah sih, setuju dan nggak setuju. Karena setujunya nambahin dikit aja dari Dono, mungkin dia mengimplementasikan cintanya dia tuh mungkin ke sesama jenis. Tapi setengahnya pendapat gua ya mungkin dia tidak mendapatkan cinta yang pas terhadap lawan jenis, udah Terhadap itu. lawan jenis atau heteroseksualitas. Oke. Oke. Itu penyakit bukan sih, Don? Kalau kata gua enggak, Bukan penyakit tuh. bukan. Apa Karena apa? Sebagai manusia kita bisa mempunyai rasa cinta atau rasa sayang atau rasa tertarik Hmm. kepada lawan jenisnya. Dan itu manusiawi. Kalau misalkan gua suka sama lawan jenis gua atau gue suka sama sesama jenis gua, itu menurut gua ya itu manusiawi. Gua bisa aja suka sama lu. Ya Gue kan? gak akan pernah suka sama lo. Habis ini suka le. Kalau Ya. teh? Kalau menurut gua nggak penyakit sih. Intinya kalau misal menurut gue ya tadi juga setengah-setengah kan, tapi kalau misalnya mandang orang yang udah gimana ya, udah kena kasus kayak gitu, mungkin dia cuma melaksanakan cintanya aja ke sesama jenis. Agak berbeda doang sih sebenarnya. Berbeda, tapi bukan berarti mereka nggak normal ya. Nah. Mereka normal. Nah, Bentar. Karena- Gua ini maksud gua gini. Mereka sama aja layaknya manusia normal lainnya. Yang berbeda hanyalah orientasi mereka secara seksual. oke. Beda dengan kita. Nah, Oke, Itu dia. gue juga mau nambahin nih tentang itu penyakit atau bukan. Kebetulan gue kutip dari salah satu website, dan dia berdasarkan buku juga ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam ilmu psikologi sudah mengatakan homoseksual itu bukan sebuah penyakit atau kelainan, cuy. Oke? oke. Oke, ngerti? Nah, kalau ibaratnya nih ya, kalau biasakan untuk mengatakan meyakinkan intinya gini, lu harus biasa if you gay atau yang sejenisnya, lu cuman harus bisa membiasakan diri lu bahwa lu normal. Lu sama kayak kita. Iya. Itu aja yang sebenarnya harus lu sampaikan, ngerti nggak lu? Ya. Tapi walaupun ada suatu perhimpunan namanya Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau PD SKJI berasumsi bahwa gay adalah gangguan jiwa Oh. atau gangguan mental. Kenapa? Ya menurut gue sih apa ya, belum ada hal-hal yang pasti mengenai hal ini. Nah, tapi walaupun Perhimpunan Dokter itu mengatakan ini sebuah gangguan mental, tetapi masih banyak penelitian besar, penelitian terpisah yang mengatakan bahwa orientasi seks ini terjadi secara alami. Jadi masih banyak orang-orang ya peneliti-peneliti sana yang menganggap bahwa ini ya terjadi karena kealamian. Iya, alamiah. Iya, gitu. Manusiawi ya. Biasa gitu loh. Berarti lu nggak setuju kalau ini penyakit. Oke. Iya. Oke. Dan ada satu lagi yang menarik gue baca Apa tuh? dari orang Indonesia namanya
Stefanus Theodorus Mhm. atau biasa dipanggil Theo. Dia adalah mahasiswa, dia lulus tahun 2006 atau angkatan 2006 gitu. Dia mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Dia kebetulan jurusannya komunikasi. Oke. Ini menarik banget. Dia bilang kayak gini, kalau emang ini sebuah penyakit yang menular, saya cuma mau bilang, carikan dong obatnya. Oke? Kalau tidak ada, berarti ada 2 penyakit di Indonesia atau di dunia yang sampai sekarang belum ada obatnya, cuy. Yaitu AIDS dan gay. Itu gue menarik banget dari si Theo ini. Iya. Itu aja sih. Gue juga mau, mungkin ada yang mau nambahin tentang gay? Gue pengen nambahin tentang pola pikir orang Indonesia yang terlalu berpikir kalau LGBT, entah itu gay, entah itu dia bisex atau dia lesbian, selalu dipandang sebelah mata. Ya, menjadi Gitu loh. minoritas yang tertindas. Iya, mungkin ini karena faktor negara kita yang memang dari dulu telah agamis, maksud gua ya kan, dalam lingkaran agamis. Melarang ya. Kalau kita bahas tentang Iya, agama sensitif. sih, ya kan? Karena emang dalam agama salah. Salah. Oke. Karena gue mau nambahin, gue pernah baca suatu buku, ya kan? Ini gue bukan berarti gue paham kiri ya. Cuma di buku itu dituliskan bahwa orang di luar sana, di negeri-negeri maju berkembang di luar sana tuh udah fokus sama kemajuan teknologi. Dia udah mau fokus menciptakan gimana cara agar manusia. Gue baca dari satu buku judulnya Homo Deus. Dia mengatakan bahwa orang di luar sana udah lagi fokus untuk mencari obat, untuk mencari masalah agar bisa memperpanjang umur manusia. Dia udah fokus kayak gitu, cuy. Ibaratnya kita cuman apa ya? Masih terhambat sama tahayul kayak gitu. Iya, Gue iya. gak bilang agama itu salah, enggak, cuy. Dan- Agama bener, gue Islam. Gue pengen menekankan lagi, hey man, kalian bukannya Tuhan yang bisa menentukan dia bakal masuk neraka atau tidak. Yang pasti manusia memiliki hak untuk bahagia dan manusia memiliki hak untuk bebas. Tuh. Ya, bisa. Terus salah satu penelitian dari tahun 1994 sampai 2002 itu ada sebuah penelitian, cuy. Apa tuh? Dia menguak bahwa homoseks tidak menyebar dalam pergaulan remaja di Amerika Serikat dan di Inggris. Jadi dia tidak menyebar gitu aja. Nah, penelitian ini dimuat dalam suatu jurnal yang namanya Archive of Sexual Behavior. Oke. Jadi gua di sini akan beropini tentang apa yang gua tahu, apa yang gua baca dan apa yang gua alami di kehidupan gua langsung. Oke. Itu aja. Ya, intinya ya buat kalian di sana ya sebagai LGBT, intinya terimalah diri kalian sendiri, hargai diri kalian sendiri karena Hargai. kalian layak untuk bahagia. Be yourself. Siap. Kalau kalian bahagia, why not gitu loh. Betul. Bahasan. Terus kita gua mau ini juga. Lu setuju nggak? Jadi gua berasumsi dari yang gua baca dan gue setuju. Karena dan menurut gua nih ya, payudara, jakun atau bokong itu cuman organ seks sekunder doang. Sekunder. Lu tahu sekunder kan? Kalau primer kan yang utama. Iya. Itu Ya, cuman itu. iya tau kan lu cuman kebutuhan Bagian lainnya lah. Ya. kasarnya you gonna get bored someday. Yes. Ya kan? Lu setuju gak sama itu? Setuju. Pada akhirnya lu akan bosen dengan itu. Kayak ibaratnya fantasi lah ya. Gue pengen banget nih yang toket gede. Agak sedikit aneh lah gitu ya Gua suka kan. yang badannya kecil-kecil tapi montok. Yaduh. Ketika lu berhasil mendapatinya pasti lu bosan-bosan juga. Yes. Iya. Kan kemarin kita juga bahas tuh di konten yang ketiga. Betul. Kedua. Makanya nonton, cuk. Lanjut. Gua mau nanya nih, Hah? ya kan. Lu punya nggak sih temen gay? Ada gua. Gua ada, lesbian pun ada. Lu ada? Enggak. Oh, nggak ada. Jangan-jangan lu Tapi enggak, Seth, tar dulu. Gua belum tahu enggak ada nih. Belum tentu teman-teman gua di luar sana juga ada. Oke. Ya, oke. Ya. Jadi Dono punya temen gay. Hmm. Lu setuju nggak sama gua? Kalau mereka adalah pendengar yang baik. Setuju. Sangat Bahkan dia setuju. lebih baik daripada seorang wanita yang kita ajak curhat. Setuju. Karena dia misalnya lu cowok nih, lu cerita sama dia misalkan. Iya, misalnya maksudnya lu Misalnya, mau, iya. ya misalkan. Terus Dia maksudnya menerima sepenuhnya mungkin ya, lebih dari cewek. Dia nggak cuman kayak yang ya lu harus gini-gini, enggak. Dia benar-benar pertama dia resapi. dia resapi, dia merasakan gitu loh. dia Dia kayak memposisikan dirinya tuh sebagai sebagai cowok. gua, kayak Iya, kita. benar. Oke, jadi setuju banget tuh ya dia jadi dengar yang baik ya. Setuju lah, gila. Iya. Makanya itu Setuju. kadang yang bikin gue curiga kayak Karena- anjing gue nyaman banget nih sama dia. Jujur cuy, gue nyaman banget. Bukan Iya, ya, sih, emang. gue ngerasain kayak mereka itu ya
saat mereka mendengar, mereka harus merasakan dulu menjadi kita. Iya, benar. Ya nyambung aja lah ya, sama-sama cowok, sama-sama cewek. Gimana gitu. langsung kalau karena kita lagi stay at home, kita akan Yes. undang lewat nggak video call sih. Mungkin Free narasumber call. ya free call. Mungkin narasumber satu lagi kita bakal video call. Kalau perlu kita undang sih biar kita ramein. Sini tar tengah deh. Halo. Halo. Kedengeran nggak suara gue? Aku akan manggil kamu siapa nih? Berlin. Oke, Berlin. Berlin. Cool, Berlin. Oke, I like you. I love you. Oke, mungkin teman gua dulu kali ya, Ber, yang bakal nanya. Oke. Gue mau nanya nih, ini Don Sky here ya, Berlin. Yes. Oke. Alasan lo apa sih? Kenapa lo alasan lo kenapa lo bisa jadi LGBT? Sebenarnya sih kayak with no reason gitu ya, kayak kalau ada orang nanya Aha. sejak kapan lu jadi LGBT, sebenarnya pertanyaan itu salah. Yang benar adalah sejak kapan kalau lu sadar ternyata lu LGBT. Karena menurut gua Aha. LGBT itu bukannya kita memilih. Oke, I see. Tapi memang ada bawaan genetik Mhm. yang membuat kita menjadi LGBT. Dan pertanyaan yang benar adalah sejak kapan kamu sadar kalau kamu Oke. LGBT, jadi nggak ada alasan untuk menjadi LGBT. Itu Aha, berarti itu tanpa lo sadari perasaan itu tuh, rasa itu tuh ada sendiri gitu ya? iya. Oke. Gue dari kecil udah ngerasa kayak kok gue kayak nggak tertarik nih sama lawan jenis gitu. Aha, oke, I see. Oke. Oke, berarti genetik. Tapi Bener. ya benar sih, kayak sejak kapan lu sadar? Mhm. Betul. Gua sempet baca itu Berlin. Wah. Jadi itu juga salah satu penyebabnya itu lu, kalau menurut gimana penyebabnya itu apa? Penyebabnya tuh apa, penyebab ketika lu tidak sadar itu? Intinya penyebab lu become gay itu apa? Dari kecil kayak udah sadar gue kalau mau main nih sama orang-orang kayak gue milih gue mau mainnya sama cowok-cowok cakep doang. Oke. Ya. Itu dari umur berapa, men? Dari kecil udah gatel ya gue ya. Gatel lah. Bagus gak kenal Om gitu. Men, itu dari umur berapa, men? Kalau gue boleh tahu. Itu gue sadar, gue lupa sih umur berapa, pokoknya dari SMP? kecil banget. Enggak, kecil banget, dari gue TK mungkin. Oh, alah. Oke. When you are young. Berarti dari Tapi gue selalu denial kayak gue nggak boleh karena kita hidup di Indonesia yang budaya timur ngelarang untuk hal itu. Yes. Oke. Cukup dari kecil banget itu ya, dari TK juga ya. Iya, tapi gue berani, nggak berani sih, tidak sengaja mencoba saat kuliah gitu. Oh gitu. Tapi lu bukan waktu kecil aku korban tuspul. Enggak, gue nggak ada trauma sama sekali pas masa kecil. Oke. Sebelumnya kenalin dulu, gue Alfateh di sini mau nanya sih sebenarnya. Nanya apa tuh? Ada pertanyaan di sini. Sebenarnya lu sebelumnya pernah nyobain cewek nggak sih? Nyobainnya tuh dalam hal Nyelup? seks ya? Iya, nyelup gitu. Oh, nyelup. Enggak, belum pernah. Oh Karena gitu. gue dari dulu sih kayak dari SMP sampai gue SMA itu gue pacaran sama cewek dan ganti-ganti, tapi gue nggak pernah ngapa-ngapain karena gue sendiri pas mau nyoba sama cewek gue ngerasa geli. Oh, oke. Gitu, geli-geli. Terus Tapi rasa cinta lo bisa gitu, mencintai seorang wanita itu bisa ya? Mencoba karena kan kita hidup yang gue bilang tadi, kita hidup di lingkungan Indonesia Oke, yang yes. untuk hal itu. Yes. Jadi gue denial, gue kayak gue harus suka sama cewek karena gue juga harus punya keturunan, gue nggak boleh ngecewain orang tua gue gitu. Oke. Nah, Jadi gue selalu mencoba. nah, Berarti lu belum pernah nyobain ya nyelup. Belum. tapi Oke. Even temen gue yang cewek-cewek kalau sering nunjukin toketnya ke gue, kayak gue nggak nafsu, gue malah jijik. oh gitu. Kenapa nggak gua aja biar gua gerus? Dioper ya. Oke. Ya, tapi ada nggak maksudnya kemungkinan lu mau nyobain walaupun emang nggak pernah nyobain ceweknya gitu? Kalau ada kemungkinan apa enggak, mungkin ada, tapi gue Ada ya? nggak mau. Hah? Belum mau kali Belum ya. mau ya? Belum mau sih mungkin ya. Kita kan nggak tahu kedepannya gimana ya. Oke, Iya sih, Oke. benar. Sekarang gua bakal nanya ini agak mendalam nih, beberapa sedikit pertanyaan nih. Apa sih yang lu banggain jadi seorang homoseksual itu? Kayak lu punya
proud apa sih gitu, apa yang bisa lo banggain? Nggak ada sih. Nggak ada, biasa aja kan, kayak orang normal aja kan? Enggak, jadi yang gue banggain sih gimana ya? Yang gue banggain dari diri gue ya, kayak gue berani untuk apa sih bahasanya ya? Gue berani untuk tidak membohongi diri gue sendiri. Yes, Ya. gue setuju. Oke. Oke. Gue udah keep out ke beberapa teman dekat gue, Aha. dan mereka juga fine aja, dan kayak gue merasa bangga kalau gue punya teman-teman yang sangat suportif. Yes. Dan gue bisa menuruti apa yang diri gue pengen, jadi gue ngebohongin diri gue sendiri sehingga gue nggak bisa nggak akan dapat tekanan batin Oke. dari hal itu. Dan lu ngerasa nggak sih orang-orang yang ngerti lo itu care sama lo itu orang-orang yang open minded, orang-orang yang berpikir gitu loh, yang nggak kampungan. Iya, benar banget. Iya nggak sih? Iya. Oke. Dan untungnya teman-teman gue open minded semua. Iya. Cool. Oke. Kalau boleh tahu nih, sampai kapan kira-kira lo bakal nutupin ini? Ya entah nutupin Sampai dari keluarga atau dari orang-orang yang sekitar lo yang belum tahu. Kira-kira lo bisa nentuin nggak sampai kapan ya akan gue tutupi gitu? Kalau sama orang-orang sih gue sekarang kayak bodo amat ya, gue nggak bakal tutupin kalau lu. Soalnya gue dengar juga dari beberapa teman kayak banyak yang nanya lu, kayak ya udah bodo amat, kasih tahu aja gitu. Tapi kalau sama keluarga gue mungkin suatu saat bakal ngasih tahu, tapi gue nggak tahu kapan. Mungkin nunggu gue mapan, nunggu gue punya tempat tinggal sendiri. Oke. Bang, tunggu bang, sabar kakak gue ngomong. Oke. Ya sorry. Oke, nih Sampai gua mana tadi? nggak, lo nanti bakal ada saatnya lo bakal ngasih tahu ke orang tua lo, entah lo udah mapan, lo punya home sendiri, ya kan? Iya, karena untuk sekarang kalau gue pengen ngasih tahu itu kemungkinan nggak mungkin, karena ketika gue ngasih tahu dan keluarga gue nggak bisa nerima, gue diusir, gue mau tinggal di mana? Yes. Lo nggak jadi homoseksual lagi, jadi gembel. udah gembel ngomong lagi. Udah mau gembel. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Berlin. Ya kan, masyarakat kita kan belum bisa nih untuk menerima hal seperti itu. Dan ada salah satu artis yang lo tau lah pasti. Dia kemarin ngomong di stasiun TV kayak, dia cowok nih, dia ngomong kalau suami saya di PHK gini. Intinya kan artis ini tahu karena dia di negaranya belum bisa diterima, dia akhirnya move on ke luar negeri, ya kan, untuk bisa melanjutkan perjuangan cintanya. Kira-kira Iya, lo bakal ngelakuin hal yang sama apa enggak? I will. Oke. Kayak soalnya memang dari dulu gue udah mikir kayak gue by the way udah ngomong sama ke orang tua gue kalau gue nggak bakal nikah, dan gue dari SMP udah mikir gue nggak bakal nikah, gue bakal adopsi anak, dan kalau gue adopsi anak dengan pasangan gay di Indonesia itu adalah hal yang sangat sulit. Yes, Iya. pasti. Possible. Ya, Benar-benar. jadi gue bakal ingin banget tinggal di luar negeri, dan gue adopsi anak, dan gue bisa ngebesarin anak gue dengan mindset kalau LGBT itu it's okay. Dan normal ya. Yes. Yes. Karena menurut gue di dunia ini nggak ada benar salah, yang Aha. adalah perspektif. Oke. Iya benar. Sudut pandang. Oke, mungkin ada Jadi yang gue akan ada yang mau nambahin dari teman-teman gue nih? Ada yang mau nambahin nggak pertanyaan terakhir ya? Kasian udah dipanggil abang-abang nih. Iya. Nggak ada Nggak sih ada. kalau Cukup gua sih ya. cukup tetap jadi diri lo, be yourself, ya kan? yes. Dan gue sangat bangga sama lo. Gue sangat, ya gue gimana ya? Lo tuh, gue yakin lo banyak penderitaan, tapi lo bisa gitu ngelewatin semua ini, ngerti gak sih? Banyak tekanan ya. Yes. Lu juga banyak gak penderitaan tuh? Alhamdulillah. Oke, be yourself, honey. Oke. Oke, thank you. Oke, Ber, itu aja, thank you so much ya. Thank you so Semoga much, Ber. bisa ketemu lagi after this fucking corona. Oke, I love you, Oke. we love you so much. See you as soon as possible. Oke, Oke, thank you, bye. goodbye. Thank you. Bye. Mwah. Nah, Gokil lah, men. Oke. Gokil banget. Dia open minded banget. Ya. Parah. Gue suka gue orang-orang yang berpikir kayak gitu anjing. Suka orangnya apa suka Orangnya. Dia emang lucu banget cuy. Jadi tadi ada salah satu temen gua ya adalah namanya kita rahasiakan Berlin. dan terima kasih untuk Berlin sudah membagi Nice, opininya. Berlin. Opininya. Kita bakal undang orangnya langsung, tapi bukan Berlin, ada yang lain. cuy. Ada yang lain. Oh, ada Nanti lagi. kalau Tapi emang- di next video kalau ya, emang kalau emang kalian tertarik. Oke. biasanya kalian masalah-masalah homo ini seneng. Nih, kalian tahu nggak? Ada yang bilang gini, Apa? lo homo, lesbi, hewan aja nggak kayak gitu, kagak selalu kalah sama Salah. hewan."
Salah. parah Lu sih. tahu nggak Tahu, hewan ada? tahu, gue udah baca. Gue udah baca. Penguin, lumba-lumba, Kucing. bison, Kuda ada. kuda gue nggak tahu. Dan hewan primata lainnya ada kan? Ada, Yang- gua udah yang- baca, gua udah iya. baca. Jangan ngecengin orang kalau ilmu lu pendek. Nah, Pikiran kalian tuh terlalu kampungan. Wadaw. nah gini. Ketika orientasi seks sudah terbentuk, kemungkinan perubahannya itu kecil banget. Ya kan? Untuk dia Oke. berubah menjadi seseorang yang bukan normal ya. Ya balik lagi ke orientasi seks biasanya. Yes. Itu kecil banget. Dan cowok feminim ada yang bilang udah pasti gay, dan cewek-cewek tomboy itu udah pasti lesbi. Enggak, cuy. Itu enggak, men. ada. Gua pun ya. Ini dari gue sendiri nih ya. Nah. Gua ngerasa gua ngondek. Gue juga kadang ada suatunya gue ngondek. Iya, gua ngerasa gua ngondek nih. Gua Iya. kayak suka gua kayak suka kayak gitu aja, kayak ngondek aja. Tapi gua masih suka lawan jenis gua. Oke. Benar-benar. Jadi dari yang gue baca ya, itu enggak bener. Yes. Gua Itu salah. So we gonna talk about LGBT and HIV. Oke, Aha. penyebaran penyebaran HIV AIDS. Lu setuju nggak itu dari LGBT terbesar? Kalau gua mungkin setuju. Oke, kenapa? Karena mereka memasuki lubang yang kotor. Oke. Dan itu aja. Oh, itu aja. Karena itu kalau gua nggak terlalu mendalami itu, tapi ya opini gue begitu. Oke, kalau lu Tih? Ya kalau gue sama sih, persepsi gue ke situ. Pasti dia kayak salah lubang gitu. Jadi kayak ya Kotor lubang yang lah tidak ya. sewajarnya, Ya. kotor, masuk mungkin jadi penyakit. Yes. Kalau gua amat sangat tidak setuju bahwa LGBT merupakan penyebaran HIV terbesar di Indonesia. Goblok. Goblok. Buat kalian yang bilang homo, lu nuspol HIV lo. Padahal yang ngomong hobinya ngewe. Yes. Iya. Sedangkan yang gua tahu nih, seseorang yang homoseksual itu lebih menjaga kebersihan dalam berhubungan intim. Jujur ya, orang-orang yang memiliki orang-orang Yes. yang berhubungan seksual dengan lawan Lawan jenis, jenis. heteroseksual, itu mereka rentan cuy lebih kena. Karena Karena mereka tidak bersih mau- itu Iya, ya. mereka Oke. pede aja Oke, nggak oke. pakai kondom Nggak kan. pakai pelindung ya. Ya betul. Dan Menteri Kesehatan Nila F. Mulok Hmm? dia mengatakan bahwa penularan HIV terbesar adalah hubungan seks yang berisiko pada heteroseksual. Seksual. Yang Berarti dimana lawan jenis ya. Ya itu 66% cuy di Indonesia. Wow. Itu dari Lumayan. lawan jenis. Karena LGBT itu minoritas. Emang di Indonesia mereka speak up? Emang di Enggak, Indonesia mereka enggak. mau menampilkan diri? Enggak. Ya di mana-mana rata-rata orang itu lebih condong melakukan seks lawan jenis. Tuh. Itu kata menteri. Nah, ada yang bilang gay itu merusak bangsa, LGBT itu merusak bangsa. Lu setuju nggak, cuy? enggak, Merusak moral bangsa. LGBT enggak merusak moral bangsa dan enggak mempermalukan gua sebagai bangsa Indonesia. Ya. Sama sekali enggak. Oke. Mereka Kalau gua- normal. Ya kalau gue itu baik lagi sih, karena dia pengen mempunyai rasa cinta walaupun berbeda, tapi gimana dia berhak bahagia lah intinya gitu. Iya. Nggak salah gitu, nggak salah. Oke. Kalau gua LGBT atau homoseksual merusak moral bangsa. Bukan LGBT-nya yang merusak moral bangsa. Emang dasarnya Hmm. hubungan seksual di luar nikah udah merusak bangsa, bangsat. Itu udah Iya, merusak. Yes. Yes. Iya kan? Iya, iya. Nah, lu yang ngomong lu LGBT merusak moral bangsa, lu sendiri ngewe mulu, jajan sana sini iya kan? Iya. Lu juga merusak moral bangsa, lu sama-sama Benar. merusak, gak usah munafik. Iya. Itu. Udah gitu nggak pakai pelindung. Iya. Nah, pengobatan homoseksual itu Aha. ada, cuy. Serius lu? Lu tahu nggak? Enggak tahu. Enggak. Jadi ada pengobatan homoseksual itu atau LGBT itu melalui terapi dan sejenisnya. Dan lu tahu nggak, itu sangat amat berbahaya karena melawan kodratnya yang dimana orientasi seksnya iya homoseksual. Homo, iya. Kan tadi Sama udah ya. dibilangin ada 3, homoseksual, biseksual, dan heteroseksual. Jadi melawan kodratnya kenapa berbahaya? Ya dia bisa menimbulkan depresi. Stres gila lah. Stres. Iya bener, depresi, kecemasan sosial, bahkan bisa bunuh diri, cuy. Wow. Ya, lu lagi struggle dan lu dapat bullying, apa sih nggak mungkin? Iya. Mulut netizen kan bahaya. Itu yang sangat gue bahaya benci banget. dari orang Indonesia. Dan terapi ini tidak ada bukti ilmiahnya dapat secara efektif untuk menyembuhkan. Aha. Jadi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa terapi itu dan sejenisnya bisa mengobati hal tersebut. Ya, gitu. Pada dasarnya mereka itu sama seperti kita, men. Mereka itu sama seperti kita, sama punya rasa sayang yang sama, ramah sama kayak kita. Mereka ramah, mereka hidup sama kayak kita, mereka makan nasi juga. Mereka normal, 100% normal. kok. 100% normal bagi Dan gua. asal lo tahu untuk homoseksual atau gay, mereka tuh nggak mau dibilang gay.
Dalam arti mereka juga nggak mau jadi homoseksual. Iya, Kayak pada kayak tadi kita bilang kan, Berlin itu sejak kapan dari homo? Sebenarnya sih bukan sejak kapan, tapi sejak kapan gue menyadari ini. Ya kan? Yes. Mereka tuh sebenarnya nggak mau, cuy. Mereka juga Nggak. banyak kok yang struggle untuk jadi seperti orang lain gitu. Cuman apa? Pendekatan kalian salah. Kalian tahu mereka homoseksual, bukannya dirangkul, bukannya diberi pemahaman, bukannya Malah dibikin nyaman, dibully. Yes, betul. Gue kalau Ya, jadi homo, bisa-bisa. dibully, jadi homo lagi gue. selamanya. Selamanya kalau dibully terus gue. Dan ingat, mereka pantas untuk bahagia karena manusia memiliki hak untuk bahagia dan manusia memiliki hak untuk kebebasan. Iya. Tugas lo hanya menerima mereka. Yes. Menghargai. Menerima mereka, menghargai. Karena ketika mereka sudah diterima, mereka sudah dihargai. Percaya dia, pasti mereka bakal mendengerin apa kata lo. Iya. Itu. Hey dude, it's all about love. Ini semua karena cinta. Kalau lu cinta sama pasangan sesama jenis lu, atau lu cinta sama pasangan lawan jenis lu, itu normal. Gua nggak ada masalah sama homoseksual. Yang jadi masalah ada om-om di luar sana yang target homoseksualnya anak kecil. Itu yang Ya, jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Itu penyakit. Pedofil. Ya pedofil bisa dibilang. Bukan berarti LGBT pedofil. Enggak, cuy. Enggak. Enggak semuanya. Intinya buat om-om homo jangan cari target pasar bocah kecil, kasihan anjing. Sok cowok juga ya. Cowok-cowok juga, iya kan. Orang target pasarnya cewek tapi anak kecil juga salah. Salah juga ya, anak kecil. Anak kecil. Mungkin itu aja kali ya pembahasan kita hari ini karena kita udah ngomong panjang lebar kan. Dan kalau kalian tertarik, tolong komen, nanti kita bisa undang narasumbernya langsung ke sini buat Komen kita dong. ramein. Oke. Bertiga lah. Mungkin terakhir aja dari gua. Oke. Gua mau ngasih pesan terakhir dari gua. Menjadi homoseksual itu bukan kesalahan, Bukan. Bukan. tapi menjadi homoseksual itu adalah keberagaman. Oke. Yes. Ini dari kita Trikeola. Bella ciao. Bella ciao.